Inilah menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang roboh di belakang kantor Kecamatan Rembang atau hanya berjarak 150 meter di depan gardu induk PT Perusahaan Listrik Negara. Robohnya menara merusak rumah Lili dan satu rumah yang belum ditempati pemiliknya. Saat roboh, kondisi cuaca cukup bagus dan 3 penghuni rumah sedang tidur. 2 anak pemilik rumah menderita luka pada kepala sehingga dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutrasno Rembang. Sedangkan sang ibu selamat. Dentuman keras menara roboh semula dikira pesawat jatuh. Namun begitu mengetahui menara SUTET menimpa 2 rumah, para tetangga melakukan pertolongan. Awalnya itu saya kira itu pesawat jatuh. Terus saya pikir kalau pesawat jatuh kok nggak ada suara lagi, hanya keratak-keratak. Wah, berarti ini apa ini aku no? Begitu saya keluar, itu posisi sudah sangat gelap. Nah, jadi saya melihat tower pun juga sulit kelihatan, cuma kan itu sudah ada orang yang keluar pakai baterai itu, ternyata tower ini yang rubuh. Selain korban luka, musibah ini juga menyebabkan padamnya aliran listrik di sebagian wilayah Rembang, Blora, dan Pati. Meski telah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi hingga kini belum bisa memastikan penyebab robohnya menara SUTET. Sementara petugas PT Perusahaan Listrik Negara terus berupaya memperbaiki jaringan listrik yang padam. Masyarakat kegiatan olah TKP untuk nanti hasil dari olah TKP kita akan perkarakan, biarkan untuk mengetahui penyebab daripada robohnya tower ya. Menyikapi musibah ini, keluarga korban berharap jajaran direksi PT Perusahaan Listrik Negara bertanggung jawab. Seorang korban masih dirawat di Rumah Sakit Sutrasno Rembang, yaitu Rasesa Purwita Trikustarina yang berusia 17 tahun. Anak pemilik rumah ini menderita luka pada bagian dahi dan tangan tertimpa runtuhan bangunan setelah rumahnya dihantam menara SUTET. Biasanya ada perhatian memperbaiki rumah, juga keadaan anak saya. Dia pulih kembali, soalnya anak saya itu mau ujian. Korban robohnya menara SUTET sebelumnya ada 2 orang, yaitu Rasesa dan adiknya bernama Nolito. Namun sang adik dibolehkan rawat jalan karena mengalami luka ringan. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Ya, kita beralih ke informasi kriminal. Satuan Reskrim Polres Kendal meringkus 5 pelaku pencurian yang sempat buron selama 3 tahun. Mereka mencuri 100 bal rokok dari sebuah toko kelontong di kawasan Kaliwungu. Setelah 3 tahun buron, polisi akhirnya berhasil meringkus 5 pencuri 100 bal rokok dari sebuah toko kelontong di Jalan Raya Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Sebelum beraksi, salah satu pelaku berpura-pura membeli untuk melihat kondisi toko. Para pelaku melakukan pencurian pada malam hari saat toko sudah tutup tanpa penjaga dengan mencongkel gembok pintu belakang. Menunjukkan lokasi, terus kan nggak ikut mengambil mencongkel gembok pada sebuah toko, selanjutnya masuk untuk mengambil rokok sebanyak 100 bal. Kerugian kurang lebih 370 juta rupiah. Jadi modusnya adalah mencongkel gembok. Tim Jatanras Polda Jawa Tengah menangkap 3 begal sadis yang sering beraksi di Jalan Raya Semarang Purwodadi. Modus ketiga tersangka dengan mengikuti korban kemudian melukai jika tidak bersedia menyerahkan barang berharga. Polisi meringkus 3 begal yang sering beraksi di Jalan Raya Semarang Purwodadi. Meskipun masih berusia remaja, ketiga tersangka tergolong sadis hingga meresahkan warga. Modusnya, mereka mengikuti korban kemudian melukai jika tidak bersedia menyerahkan barang berharga. Untuk begal ini, ya, kita lihat pelakunya anak-anak di bawah umur, artinya usianya masih 17 tahun. Ya. Mereka ini memang kelompok besar dibagi 2. Ya, TKP-nya dibagi 2 ya. Dan jumlah orangnya juga sudah kita tahu tadi ada 3 pada kelompok ini. Waktunya juga kalau kita lihat di sini masih subuh ya, sekitar jam 4 subuh. Seorang ibu-ibu ya bernama Supriyati mau berangkat ke pasar menggunakan sepeda motor, sudah dibuntuti dari belakang. Ya, lalu kemudian ketika sampai di TKP, si ibu langsung dibacok, kena di lengannya, jatuh, lalu kemudian motor dibawa kabur. Dari penangkapan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk 1 unit motor. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Ya, informasi berikutnya, berniat akan menjual speaker mobil, 2 pemuda malah nekat mencuri motor yang diparkir di halaman rumah kawasan Selo, Kabupaten Boyolali.
Dengan mudah mereka melakukan pencurian karena kunci tersangkut di motor. Aparat Polres Boyolali meringkus Anang Susetya dan Dayat karena mencuri motor milik seorang warga Kecamatan Selo yang terparkir di halaman rumah. Dengan mudah mereka melakukan pencurian karena kunci tersangkut di motor. Kedua tersangka mengaku awalnya akan menjual stiker mobil kepada korban. Ada kuncinya, sehingga muncul niat jahatnya dia ini. Dia pulang ketemu sama si AS. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk kembali ke rumahnya si korban. Mereka mencoba memanggil korban, tapi nggak ada tanggapan, nggak ada respon. Akhirnya mereka berdua mengambil kendaraan tersebut. Kendaraannya Honda Fit. Dan untuk melakukan pencurian tersebut, mereka menggunakan Honda Vario. Ya, kita ke informasi berikutnya. Wali Kota Salatiga Yulianto meminta masyarakat Salatiga menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana. Memasuki musim hujan, wilayah Salatiga rawan banjir dan longsor. Masyarakat Salatiga, karena ini memasuki musim penghujan yang lagi deras-derasnya, tolong jangan membuang sampah di sembarang tempat. Bersihkan selokan dari sampah, plastik, sehingga tidak menyumbat pada saat terjadi hujan. Segera dicek apa ini karena mungkin sumbatan atau mungkin karena salurannya tidak berfungsi. Ini supaya dicek secara menyeluruh, sehingga kami harap masukan sumbang saran dari masyarakat kalau ada pengaduan berkaitan dengan kondisi banjir. Pemerintah Kabupaten Kendal menyediakan 2 keran air siap minum di 2 lokasi keramaian. Air bersih yang melalui proses reverse osmosis ini bisa langsung diminum secara gratis. 2 keran air siap minum yang dikelola perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirto Panguripan Kendal tersedia di alun-alun dan taman klorofil. Air bersih yang melalui proses reverse osmosis ini bisa langsung diminum secara gratis. Rencananya, fasilitas serupa akan disiapkan di sejumlah tempat strategis lain sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pertama, Bu. Rasanya segar ya. Harapannya, Bu, apa digedolakan dibangun seperti itu semua, Bu? Oh ya harus dong. Kita kan harus menuju cara yang paling efektif, mudah memberikan pelayanan ke masyarakat. Air ini kan salah satu hal yang sering banget dicari masyarakat. Kalau bisa mudah, murah, nggak perlu bayar, kenapa harus cari yang bayar? Ayo. Untuk sementara ini kan sudah 2. Ya. Untuk tahun 2019 di GOR, kemudian untuk tahun 2020 ini di Taman Klorofil. Untuk kedepannya memang saya akan rencana untuk bangun lagi untuk tempat-tempat yang susah persis. Kita akan tambah lagi. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Mendarat saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET di Rembang roboh menimpa 2 rumah dan melukai 2 orang. Tim Jatanras Polda Jawa Tengah menangkap 3 begal sadis yang sering beraksi di Jalan Raya Semarang, Purwodadi. Pemerintah Kabupaten Kendal menyediakan 2 keran air siap minum di 2 lokasi keramaian. Anda kembali menyaksikan berita Semarang bersama saya, Rusdi Maulana. Polres Grobogan menanam biopori di 10 lokasi pada Rabu pagi. Penanaman ini untuk mencegah banjir pada musim hujan dan kekeringan saat kemarau. 10 titik menjadi lokasi penanaman biopori oleh jajaran Polres Grobogan. Penanaman biopori sebagai bentuk kepedulian polisi terhadap lingkungan. Pada musim hujan, biopori berfungsi menampung air hujan sehingga mencegah banjir. Sedangkan saat musim kemarau, biopori mencegah kekeringan. Kita akan tanam satu tabur lilin di dalam tanah, di mana itu memiliki tujuan untuk meningkatkan resapan air di dalam tanah, sehingga tidak semua air akan larut di dalam selokan ataupun terjadi genangan yang berlebih.
kemudian ketercukupan sumber atau air tanah itu terpenuhi. Untuk di Polres Grobogan, anggota Polres Grobogan membuat 10 titik, di mana 10 titik tadi dibagi di dalam lingkungan Mako Polres Grobogan ada 5, kemudian di luar Mako ada 5 titik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyiapkan pejabat sementara kepala daerah bagi kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada serentak tahun 2020. Sesuai ketentuan, pejabat petahana yang kembali mencalonkan diri, maka wajib mengajukan cuti. Dalam jumpa pers di Kota Semarang pada Rabu siang, terungkap pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyiapkan pejabat sementara kepala daerah bagi kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada serentak tahun 2020. Sesuai ketentuan, pejabat petahana yang kembali mencalonkan diri, maka wajib mengajukan cuti. Demikian disampaikan Kepala Biro Otonomi dan Kerjasama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi. Ya, kita ke informasi berikutnya. Seorang warga Salatiga hanya bisa melakukan aktivitas di kasur karena mengalami lumpuh setelah terjatuh sejak tahun 2003. Febri Sabto Muatno hanya bisa menggerakkan tangan serta pendengarannya menurun. Sejak tahun 2003, Febri Sabto Muatno hanya terbaring di atas kasur. Warga Jalan Pramuka, Kota Salatiga ini lumpuh setelah lulus SMA. Sebelum lumpuh, Febri sempat terjatuh hingga bagian pinggang ke bawah tubuhnya terasa sakit dan semakin lama tidak bisa bergerak. Saat ini hanya tangannya yang bisa digerakkan serta pendengarannya menurun. Jika ingin berkomunikasi, pria berumur 36 tahun ini harus mengetik menggunakan telepon genggam. Pemeriksaan tadi ya dia mengalami lumpuh di bagian pinggang ke bawah, tapi tangannya dia bisa untuk bergerak. Jadi kita sarankan juga untuk dirujuk dulu ke rumah sakit umum untuk sepeda saraf untuk dicek semuanya. Apakah beliau perlu tindak lanjut lebih pengobatan atau fisioterapi. Kemudian juga di kaki tadi kita temukan eksim. Jadi mungkin karena beliaunya kurang bergerak, kemudian juga karena tinggal dengan bapaknya yang bapak ini agak pendengaran juga agak kurang. Jadi pembersihan untuk kakinya kurang, jadi ada eksim, tapi kita akan tidak lanjuti dengan nanti kita kirim dari puskesmas Sidoarjo obatnya berupa obat minum dan salepnya. Setelah lulus SMA terus sampai sekarang aktivitasnya sehari-hari ya di tempat tidur. Tim medis Dinas Kesehatan Kota Salatiga telah memeriksa kondisi Febri, kemudian merujuknya ke Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga agar mendapatkan perawatan intensif. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Kita ke Kebumen. Seorang pemuda memelihara 10 ular sanca di rumahnya. Demi menjaga nutrisi, Munding Aji harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menyediakan 100 ayam potong sebagai makanan pokok sang ular. Dalam beberapa hari terakhir, rumah Munding Aji di Dusun Gunung Sari, Desa Pejagoan, Kabupaten Kebumen, tak pernah sepi para pengunjung. Mereka ingin melihat ular sanca yang telah dipeliharanya sejak 10 tahun silam. Selain orang dewasa, anak-anak juga kerap bermain dengan reptil sepanjang hampir 10 meter dan berat mencapai lebih dari 100 kg ini. Meskipun sudah jinak, Munding Aji selalu mengawasi para pengunjung saat bermain ular demi menjaga keamanan. Ini ngasih makannya gimana, Mas? Kasih makan, saya kasih makan ayam. Per ekor itu mulai dari 10 sampai 15 ekor ayam. Itu jaraknya setengah bulan sekali. Untuk memelihara ular sendiri ini jenengan udah berapa lama, Mas? Ini? Saya sudah sekitar 10 tahunan lebih, Mas. 10 tahunan ya? Itu perawatan kandang itu tiap hari harus bersih. Jadi biar ular-ularnya itu nggak bau. Jadi ular kalau bau itu biasanya karena kotorannya. Kotoran yang nggak dibersihkan, jadi ularnya bau. Ininya bersihkan. Awalnya takut sih, tapi lama-kelamaan Enggak ya. sering berkunjung ke sini. Udah berapa kali, Mbak, sini, Mbak? Lebih dari 5 kali.
Untuk menjaga nutrisi, pemuda yang kerap disapa Munding ini harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli ayam sebagai makanan pokok sang ular. Di kediamannya, Munding kini memelihara 10 ular sanca sehingga butuh 100 ayam potong. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Kita ke informasi lain. Doa bersama masyarakat Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo berlangsung di petilasan Sunan Geseng, salah seorang penyebar agama Islam di Purworejo. Mereka berdoa kepada Tuhan mohon keselamatan, dijauhkan dari segala bencana. Masyarakat Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo melakukan doa bersama di petilasan Sunan Geseng, salah seorang penyebar agama Islam di Purworejo. Mereka sebelumnya berjalan kaki menaiki bukit sejauh 1 km dari pendopo pintu masuk. Salah satu doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, mohon dijauhkan dari segala bencana. Untuk mendoakan para leluhur dan mendoakan negara kita, khususnya Indonesia, NKRI yang sekarang ini sedang dilanda musibah di mana-mana. Mudah-mudahan dengan kita tekad bersama-sama untuk berdoa ini, mudah-mudahan Allah telah memberikan jalan yang terbaik, khususnya untuk rakyat Indonesia. Semoga rakyat Indonesia diberi ketenangan hidup dan diberi ketentraman hidup. Kami semua mendoakan rakyat Indonesia bahwa dengan adanya banyaknya bencana, misalnya seperti di Sleman dan juga banjir di Jakarta kemarin, dan juga longsor juga, semoga virus corona ini tidak sampai di negeri kita. Ini karena kita berdoa juga untuk ini, mohon kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan dan keutuhan negeri kita untuk selalu damai. Setelah melantunkan doa sekitar 1 jam, masyarakat kembali ke pendopo pintu masuk untuk mendengarkan ceramah dari ulama setempat. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Ya, demikian berita Semarang pagi hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.